Kini Rasul telah tiada, guru sejati tetaplah sama. Kini Rasul telah tiada, guru sejati tinggallah kisah. Ya Rasulullah, andai aku boleh memilih, aku ingin bersua denganmu. Ya Rasulullah, aku ingin takdirku bisa menjumpaimu. Memang aku tak pernah bersua denganmu. Ya Rasulullah, namun besarnya rasa cintamu membuat hatiku merindu, hingga tak bisa kubendung rasa cintaku kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Andiana Reisha Syakita, kelas 5. Hari ini Andin akan berkisah tentang detik-detik terakhir Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara hidayah umat-umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tugas itu selesai, tentu Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melakukan haji wada. Kondisi Nabi Muhammad mulai menurun. Awal bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Beliau melaksanakan sholat atas orang yang mati syahid, seperti orang ditinggal oleh orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Beliau menaiki ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu yang akan meninggalkan kalian. Karena aku adalah saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia dan kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik. Tapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, kondisi Rasulullah tidak kunjung membaik, tetapi beliau tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun, menjelang waktu Isya, kondisi Rasulullah semakin parah, sehingga beliau tidak bisa pergi ke masjid. Namun, Rasulullah meminta tolong Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel yang mau masuk." Rasulullah menjawab, "Masuklah." Setelah mengucapkan salam, malaikat Israel bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberimu pilihan, mencabut nyawamu atau untuk tetap ada di dunia." Rasul pun menjawab, "Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Rasulullah mendoakan umatnya agar selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, Rasulullah berkata, "Cabutlah nyawaku jika memang sudah waktunya." Mulailah malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Apa ini ya Israel? Ini adalah sakaratul maut ya Rasulullah.
sakitnya ada di dalam kematian, kata malaikat Israel. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya dan mengucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini ya Allah. Lalu malaikat Israel menjawab, ini sudah aku ringankan 70 kali Rasulullah. Rasulullah langsung menoleh, apa malaikat Israel sudah engkau ringankan? Iya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut daripada mencabut nyawamu ya Rasulullah. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Lalu Rasulullah menangis. Apa sudah engkau ringankan 70 kali? Iya Rasulullah, ini adalah sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku, wahai Israel? Engkau mencabut nyawaku dengan ringan, tetapi aku tetap merasakan sakit. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Malaikat Israel berkata, umatmu hanyalah seorang manusia biasa, Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menangis, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut ya Allah. Ringankanlah dari umatku saat sakaratul maut dan bebankan rasa sakitnya kepadaku. Sungguh Rasulullah sangat mencintai kita. Di dalam rasa sakitnya yang luar biasa, beliau masih ingin menanggung sakaratul maut untuk kita. Lalu Rasulullah yang menanggung rasa sakit itu. Sungguh di detik-detik terakhir Rasulullah sangat sakit karena beliau menanggung rasa sakit untuk kita semua. Sungguh Rasulullah sangat mencintai kita sebagai umatnya. Tak lama kemudian Rasulullah pun wafat. Aisyah berkata, Rasulullah sudah wafat. Seketika sahabat terdiam. Mereka sedih atas kepergian Rasulullah. Madinah yang riuh seketika senyap. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Sunyi. Namun Umar bin Khattab marah kepada mereka yang mengatakan Rasulullah meninggal. Umar bin Khattab berkata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan aku pancung kepalanya. Muhammad masih hidup. Muhammad masih hidup. Muhammad hanya kehilangan ruhnya. Ruh itu akan kembali lagi. Abu Bakar berkata, Muhammad adalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillahi kitaban muajjalan. Sadaqallahul azim. Demikianlah kisah detik-detik terakhir kepulangan Rasulullah. Semoga setelah mendengarkan kisah ini, kita semakin sayang kepada Rasulullah dan menjadi orang yang beriman. Ya Allah, izinkanlah kami kelak bertemu dengan kekasih-Mu. Sungguh berat perjuangan-Mu untuk kami. Sungguh Engkau sangat mulia.
Terima kasih telah mendengarkan kisah dari Andin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.